Halo, bertemu lagi dengan aku Sutara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Libra ya. Energinya terkait pesan malaikat atau pesan angel untuk kamu di bulan Februari 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Libra. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Untuk Libra, terkait energinya pesan malaikat atau pesan angel untuk kamu di bulan Februari 2022, beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. 3 of Wands, 9 of Cups, The Empress. Oke. Knight of Swords, The Lovers, Eight of Cups, 4 lagi, Eight of Swords, Ten of Swords, Five of Pentacles, The Devil. Thank you buat kartunya. Ini bottom of the decknya ya Libra. Pesan malaikat atau pesan angel untuk kamu di bulan Februari 2022. Oke. Saya lihat di sini dari energi kartunya ya. Ini terkait dengan mantan sih. Entah ini mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mantan gebetan yang PHP. Ya, bisa aja. Ini dia mau mencoba hubungin kamu. Cuma dia ragu-ragu, aku lihat ya. Libra. Dulu waktu hubungan kalian ya sama dia ya, dia ini gimana ya, bersikuku bahwa dialah yang benar ya. Tapi setelah perpisahan antara kamu dengan dia, tanpa kamu sadari, sebetulnya saat ini dia mengalami suatu gejolak yang bisa aku bilang itu adalah sesuatu yang stres ya. Agak stres aku lihat ya, agak gimana ya, jadi murung, pusing ya, nangis mulu kerjaannya, nangis gitu, jadi murung banget, pokoknya stres deh setelah kehilangan kamu. Soalnya gini ya, awal-awal mungkin dia pisah dari kamu, dia nggak ngerasain apa-apa sih, tapi setelah dia pisah dari kamu, dia ngerasain banget tuh bahwa kamu ternyata seseorang yang sangat penting buat hidup dia ya, seseorang juga yang sangat dia cintai tentunya ya. Cuman memang saya akui kelakuan dia ini dulunya itu sangat toksik ya, bahkan bener-bener aduh bahaya banget ya. Entah dia pemabuk, peminum ya dan sebagainya, intinya dia nggak bener lah kalau aku lihat di sini. Libra, kalau saran dari aku gimana ya, dia masih kayak gitu nggak ya sifatnya ya? Kalau sifat-sifat dia yang mabuk kayak gitu ya, minum atau mungkin dugem ya, sekarang kan anak-anak sekarang tuh pada mainnya diskotik ya. Kalau sifat kayak gitu sih saya lihat itu belum hilang. Tapi alangkah baiknya mendingan kamu cari orang yang benar ya. Dia memang sayang sama kamu, tapi kalau kelakuannya dia kayak buruk begitu ya buat apa gitu ya.
Toh gini loh, kalau kamu lanjutin sama dia, memangnya orang tua kamu bisa setuju kalau sampai tahu dia sifatnya kayak gitu? Ngeri loh buat kamu ke depannya juga. Soalnya orang kalau udah sekali doyan minum, mabuk, itu uangnya pasti habis buat kayak gitu. Apalagi kalau sampai main judi, ya. Intinya memang saya akui sifat-sifat buruk dia, entah mabuk ya, atau mungkin entah main judi, atau mungkin pakai obat terlarang, saya nggak tahu deh. Intinya perbuatan jelek dia, dah kan kamu aja yang tahu, itu belum hilang. Itu masih nempel di dalam diri dia. Cuman memang perasaan dia ke kamu ya itu memang betul, memang dia sayang sama kamu, ya, dan memang dia kehilangan. Cuman tetap kalau saya tuh nggak setuju kalau kamu sama dia balikan, ya, karena cinta buat apa? Emang cinta dibawa sampai mati, apalagi dengan sifat dia yang kayak gitu, ya, sifat-sifat jeleknya. Yang ada saya kasihan sama kamu. Soalnya gini ya, kan kadang orang itu kan kebanyakan nerimain, ya, karena kalian itu baru tahu kemakan pas pacaran. Kalau udah nikah itu semuanya itu sifat jelek dia itu bakalan ketahuan nih, bra. Orangnya yang udah pakai narkoba, obat-obat terlarang, minum, mabuk, diskotik, orang-orang seperti ini tuh sulit banget berubah. Persentasenya hanya 10% bisa berubah. Ada yang berubah, ada, tapi sangat sedikit, bahkan bisa aku bilang 10%. Dan sisanya 90% ini tidak berubah. Karena apa? Karena sifat-sifat kayak gini tuh akan terperangkap dalam diri orang ini. Ketika dia sudah menikah, itu nanti malah makin menjadi-jadi. Kamu melarang, dia makin menjadi-jadi. Orang kalau punya sifat kayak gini, kayak mabuk, ngerokok, mabuk. Kalau ngerokok masih it's okay lah ya. Orang-orang kayak gitu kan banyak ya. Kalau kayak mabuk, ke diskotik, minum, pakai obat terlarang, uang itu bakal cepat habis. Karena apa? Ketika dapat uang, orang-orang yang punya sifat seperti itu akan pakai keuangannya itu buat hal-hal kayak gitu, ya. Tetangga saya ada yang kayak gitu, ya, doyan sekali main judinya, padahal dia nggak minum atau nggak pakai obat, tapi doyan sekali judinya, padahal dia punya toko usaha itu sangat ramai sekali, guys. Karena ya kebetulan saya itu kenal banget dari saya kecil, ya, saya tahu banget dia itu kayak apa, padahal ramai banget, ya. Soalnya dia kalau lagi hitung duit ya kan kadang-kadang suka saya datang ke tokonya, jadi saya tahu gitu, ngelihat. Apalagi nih orang ini suka cerita, masa ini neng saya dapat segini, kebetulan dia lebih tua dari saya gitu. Dan sifat dia yang judi itu nggak hilang, dia sampai cerita emang nggak bisa hilang, kata dia, susah. Makanya uang yang dia punya habis mulu buat judi, buat anak nggak ada, bahkan buat anak aja dia masih minjem ke orang lain, minjem. Utang dia banyak di mana-mana, padahal dagangnya rame. Kalau dia nggak kayak gitu, otomatis dia bisa kaya raya nggak? Bisa banget, orang dia dagangnya rame banget. Coba bayangin, dagangnya rame tapi bisa kayak gitu. Makanya kenapa di sini aku nggak menyarankan kalau kamu balikan sama orang kayak seperti itu, karena ketika sudah menikah, sifat kayak gini tuh nanti akan terperangkap di dalam diri dia. Nah, yang saya contohkan itu ya, tetangga saya itu cerita kisah sangat nyata, guys, karena ini tetangga saya sendiri yang sifatnya kayak gitu, ya. Jadi kalau bisa tuh ya jangan, ya, alangkah baiknya mendingan kamu cari orang yang sifatnya tidak memiliki hal-hal seperti salah satu yang kusebutkan tadi, ya. Oke, di sini alangkah baiknya memang betul kan, lebih baik ya lupain, ya. Karena orang kayak gini tuh ya memang kurang pantas untuk kamu. Kecuali dia sudah menghilangkan sifat jelek dia itu. Tapi kan nihil. Dia cuma kayak semacam kayak iya. Tapi kan gak pernah bener-bener berubah gitu loh. Susah untuk mengubah orang kayak gitu, susah nggak, Cah? Susah. Karena udah karakteristiknya kayak begitu. Orang kalau udah sekali judi, ketagihan. Orang sekali udah pakai obat, ketagihan. Mau rame kayak gimana pun usahanya, kerjaannya, mau dapat berapa puluh juta, pasti akan habis buat hal-hal yang kayak gitu. Karena apa? Orang-orang seperti ini tuh udah terbiasa memakai uangnya untuk hal itu. Bahkan urusan pribadi kayak gitu aja buat anak, itu orang seperti ini tuh nggak bakal peduli. Ya, saya bilang ini karena saya care sama kamu meskipun saya nggak kenal. Ya, jadi saya berharap kamu bisa keluar. Perihal kedatangan dia, misalnya mau cinta atau nggak cinta, lebih baik dijadikan teman aja, ya, nggak usah balikan. Itu aja sih yang ingin aku sampaikan untuk kamu. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.